perisai dan penghidup. Dialah pelindungmu. Tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan ini merupakan kejadian yang pada akhirnya nanti akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, di mana setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa pada saat itu setiap kita akan dihakimi. Dan Alkitab menuliskan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, setiap kita yang namanya tercatat dalam buku kehidupan, setiap nama kita yang tertulis dalam buku kehidupan, yang adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika hari itu tiba, penghakiman itu tiba, maka siapapun kita, baik kita yang sudah meninggal, orang-orang yang mendahului kita yang sudah meninggal, maupun kita yang mungkin pada saat itu ketika hari Tuhan datang, kita akan menghadap Tuhan secara langsung. Setiap kita akan dihakimi. Dan firman Tuhan berkata bahwa nama yang tercatat dalam buku kehidupan adalah nama yang akan menikmati kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Karena itu, biarlah setiap kita sebagai orang-orang percaya memastikan diri kita untuk ada tercatat di dalam buku kehidupan sorgawi, di mana setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengakui Tuhan sebagai Juru Selamat, Yesus Kristus sebagai penebus, Juru Selamat, dan Tuhan dalam kehidupannya, mereka adalah orang-orang yang dicatat di dalam buku kehidupan dan berhak memiliki kerajaan sorga yang dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari selama kita hidup, kita mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Mari kita mengisi kehidupan kita dengan kehidupan yang takut akan Tuhan, dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan, dengan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, selagi kita belum mengalami hal yang sama yang sudah dialami oleh orang tua kita yang Tuhan telah panggil, mari kita memastikan hidup kita hari ini ada di dalam kehidupan yang menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan kita. Hiduplah dalam kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengakui Dia, mengikuti Dia sepanjang umur hidup kita. Maka suatu hari kelak, ketika setiap kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, maka kita berhak memperoleh apa yang Dia janjikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya dan menjadikan Dia Tuhan sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran ini menghiburkan kita bersama-sama. Orang tua kekasih kita, Bapak Kong Kim San, telah Tuhan panggil. Dia telah mengakhiri perjalanan hidupnya, dan dia boleh mengakhiri hidupnya di dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala yang telah dia lakukan selama hidupnya, itu akan membawa dia kepada penghakiman Tuhan, dan dia menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan di sorga, karena imannya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengucap syukur untuk firman-Nya. Sampai pula kita bertemu, berkat Tuhan
kita mula bertemu, sampai bertemu, bertemu di kaki Tuhanku, sampai bertemu, Tuhan Yesus tak pelindungmu, sampai pula kita bertemu, sayap Tuhan naungkan engkau, rezeki beserta engkau, sampai kita pula bertemu, sampai bertemu, di kaki Tuhanku, sampai bertemu, Tuhan Yesus tak pelindungmu, Tuhan naungkan engkau, rezeki beserta engkau, sampai kita pula bertemu, sampai bertemu, di kaki Tuhanku, sampai bertemu, Tuhan Yesus tak pelindungmu. Di bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan dan telah berkenan memberikan kehidupan kepada orang tua kita, Bapak kekasih kita, Bapak Kong Kim San. Sama seperti firman-Nya berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Sebagai gembala dan pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia, dalam anugerah dan kasih Tuhan kita, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menguburkan, memakamkan orang tua kita, Bapak Kong Kim San, dalam usia 54 tahun di tanah pemakaman ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga menguatkan, menghiburkan, dan memberkati kita sekalian. Selamat jalan Bapak Kong Kim San, sampai berjumpa di rumah Bapak yang kekal. Boleh juga.